Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. Setelah sempat dilaporkan tak bisa main di laga melawan Jepang, Mesilgers baru saja kembali menjadi andalan FC Twente dalam match terbaru melawan Ajax. Bahkan kini, menurut sejumlah laporan, Mesilgers akan segera terbang ke Jakarta untuk membela Panji Garuda. Dan kabar baik itu sendiri tak sampai di situ saja, karena Kevin Dix juga akhirnya bisa dimainkan di laga versus Jepang. Dia juga akan segera terbang ke Jakarta dalam waktu dekat ini. Melihat situasi yang ada, pelatih Jepang Hajime Moriyasu justru merasa senang karena laga Indonesia versus Jepang akan menjadi pertandingan menarik, terutama saat Indonesia bisa memainkan full pemain Eropanya. Gak terasa lagi Indonesia versus Jepang tinggal menyisakan 4 hari lagi. Dan para pemain yang bermain di Eropa juga sudah mulai berdatangan. Mulai dari Martin Paes, Justin Hubner, hingga sang ketua Sandy Walsh. Sementara itu kabar bahagia terus menghampiri timnas Indonesia jelang kick-off dimulai. Salah satunya ya kabar dari 2 bek baru timnas Indonesia, Mesilgers dan juga Kevin Dix. Di mana kedua pemain itu dilaporkan sudah siap bermain menghadapi raksasa Asia tersebut. Bahkan nih, Mesilgers yang sebelumnya sempat dilaporkan mengalami cedera hamstring sudah kembali pulih. Dan di match terbaru melawan Ajax Amsterdam, Mes ini diturunkan sebagai starter dan main mengesankan sehingga FC Twente berhasil menahan imbang Ajax dengan skor 2-2. Where the future's won, we stand as one until the battle is done. Sementara itu, pemain naturalisasi baru Indonesia, Kevin Dix yang sebelumnya sedang diusahakan oleh Pak Erik untuk bisa bermain di laga melawan Jepang, akhirnya terrealisasi juga. Bek 28 tahun itu dikabarkan akan melakukan penerbangan dari Denmark hari ini dan kemungkinan tiba di Jakarta pada hari Selasa besok. Jelas ini menjadi kabar yang sangat bagus bagi timnas mania dimanapun berada. Karena bagaimanapun skuad Garuda harus tampil dengan skuad terbaiknya. Karena lawan yang akan dihadapi di bulan November ini bukanlah lawan yang sembarangan. Kedua tim yakni Jepang dan Arab Saudi adalah langganan Piala Dunia. Maka mau nggak mau, Coach Shin harus menurunkan skuad terbaiknya. Kalau bisa ya full pemain Eropa. Apalagi saat melawan Jepang yang notabene adalah sebagai rajanya Asia. Dengan masuknya Kevin Dix dan Mesilgers, semoga bisa meredam dominasi Takefusa Kubo dan kawan-kawan. Gak kebantai aja, udah syukur banget deh. Sementara itu, media Jepang bernama Football Channel merasa peluang Indonesia di grup ini masih terbuka lebar. Dan kekalahan atas Cina bulan lalu dianggap akan menjadi pelecut semangat yang sedikit banyak bisa membuat Jepang kesulitan. Terlebih menurut media tersebut, cara Indonesia dalam membangun kekuatan dinilai memang terlalu frontal, terutama soal naturalisasi besar-besaran. Namun di satu sisi itu juga terbilang keren karena hasilnya pun terlihat. Atas dasar itulah media-media tersebut menilai, boleh aja Arab dan Australia statusnya adalah rival besar bagi Jepang. Tapi ancaman nyata sesungguhnya sejatinya malah berasal dari Indonesia. Perhatian cenderung terfokus pada tim Arab Saudi yang merupakan rival terbesar Jepang di Asia. Dan tentu saja Australia yang juga merupakan tim kuat. Tapi mungkin Indonesia lah yang benar-benar akan menjadi ancaman nyata bagi Jepang. Tulis media tersebut. Lebih lanjut, perihal pertandingan 15 November nanti, Hajime Moriyasu berharap kalau Indonesia bisa tampil dengan semua pemain terbaik yang dimilikinya, khususnya mereka yang bermain di luar negeri. Jelas ini bisa dibilang tantangan tapi cukup masuk akal, karena memang untuk melawan Jepang dibutuhkan pemain-pemain yang sudah terbiasa main di level tertinggi.
Selain itu, kalau Indonesia bisa tampil dengan best 11-nya, maka secara otomatis akan tercipta pertandingan yang kompetitif serta seru, mengingat kemungkinan besar laga ini juga akan disiarkan di banyak negara. In our souls we trust, in unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history our voices blend to the World Cup, our journey. Di sisi lain, apa yang terjadi dengan timnas Indonesia sekarang ini memang secara umum layak diberi pujian, meskipun masih banyak yang harus diperbaiki. Namun ya tadi, secara overall Sinteyong sudah berhasil membentuk timnas yang bagus dengan para pemain muda sebagai pusatnya. Where dreams ignite, Indonesia rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our Pesawat Jepang sempat mutar balik saat OTW Jakarta. Asosiasi Sepak Bola Jepang mengumumkan perubahan jadwal perjalanan tim Samurai Biru. Perubahan tersebut terjadi setelah pesawat yang ditumpangi Hajime Moriyasu dan anak-anak asuhnya mengalami masalah. Pesawat timnas Jepang sejatinya sudah lepas landas pada Minggu pagi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Namun pesawat tersebut terpaksa putar balik dan kembali ke Bandara Haneda tidak lama setelah lepas landas. Dilansir dari chinuchi.co.jp, pesawat harus kembali ke bandara karena mengalami masalah pada peralatan. Akibatnya, para pemain dan staf pelatih harus turun dari pesawat dan menunggu di hotel dekat Bandara Haneda. Namun pada Senin dini hari tadi, beberapa pemain Jepang termasuk sang pelatih Wak Haji Moriyasu sudah sampai di Jakarta. Mereka akan menunggu rekan-rekan lainnya untuk persiapan menghadapi timnas Indonesia di GBK. to the dawn of hope. Across the oceans wide on faith's tightrope. With the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal. Maya Yoshida peringatkan untuk waspadai Indonesia. Bek LA Galaxy yang pernah mentas di Premier League, Maya Yoshida, memperingatkan Jepang agar mewaspadai timnas Indonesia. Pria yang pernah jadi rekan setim Virgil van Dijk di Southampton itu menyebut pemain naturalisasi milik timnas Indonesia dibekali kualitas bagus. Sekarang ada banyak pemain naturalisasi di Indonesia. Naturalisasi berarti mengubah negara Anda, karena Indonesia awalnya adalah negara koloni Belanda. Ada pemain dengan akar Belanda, kata Maya Yoshida yang sekarang berusia 36 tahun. Maya Yoshida sedikit banyak paham mengenai kultur Belanda karena pernah meniti karir di sana. Sebelum terjun ke Premier League bersama Southampton, Yoshida 2 tahun bermain untuk klub negeri kincir angin, VVV Venlo. Ketika saya bermain di Belanda, ada cukup banyak pemain Belanda keturunan Indonesia. Kebanyakan dari mereka adalah keturunan Indonesia atau Suriname. Di Belanda, banyak orang Belanda makan hidangan nasi Indonesia, seperti nasi goreng dan mie goreng, serta ayam dengan bumbu kacang dan sebagainya. Lanjut Maya Yoshida. Dan menurutnya, dengan banyaknya pemain keturunan dari Belanda yang bergabung dengan timnas Indonesia, termasuk Kevin Dix dan Mads Hilgers, akan membuat laga pada 15 November 2024 sangat layak untuk dinantikan. Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage. Indonesia dapat banyak keuntungan. Di sisi lain, dengan bergabungnya Kevin Dix akan membuat timnas Indonesia cukup diuntungkan. Karena seperti kita tahu, dengan kehadiran Kevin Dix membuat lini belakang Indonesia semakin sangar. Pemain berdarah Maluku kelahiran Apeldoorn, Belanda 28 tahun itu akan melengkapi 3 karang tangguh dalam formasi 3-2-4-1 STY. Mads Hilgers, J. Itses, Kevin Dix. Seperti Mads Hilgers dan J. Itses, Kevin Dix juga kenyang pengalaman pertandingan di level atas Eropa, termasuk Liga Champion. Tak sampai di situ saja, timnas Indonesia harus memanfaatkan segala keuntungan menghadapi Jepang. Satu di antaranya adalah dukungan penuh dari para supporter Stadion GBK yang berkapasitas 60.000 penonton. Dipastikan akan didominasi warna merah alias supporternya sendiri.
Kubu Jepang melalui pelatihnya Hajime Moriyasu bahkan menyebut supporter akan menjadi kekuatan tersendiri bagi timnas Indonesia. Masih terngiang-ngiang dalam ingatannya mengingat ribuan orang memadati setiap sudut tribun GBK. Saya sudah melihat kualifikasi sejauh ini dan pada kualifikasi U20 beberapa waktu lalu ada 60.000 hingga 80.000 orang yang hadir. Ini akan menjadi situasi yang sangat sulit, ujar Moriyasu belum lama ini. Ucapan Moriyasu tersebut mengacu pada pertandingan perempat final Piala Asia U19 2018. Bermain di SUGBK ketika itu, timnas Jepang U19 yang diperkuat Takefusa Kubo mengalahkan timnas Indonesia U19 dengan skor 2-0. Dan melihat situasi yang ada dengan bergabungnya Mads Hilgers dan Kevin Dix di laga versus Jepang, jelas akan menjadi semakin menarik dan tentunya tak sabar untuk menantikan duel epik di babak round 3 ini. Dan untuk skuad Garuda dan tentunya Coach Shin, ayolah berikan permainan terbaik di laga ini, jangan main-main lagi. Karena jika bisa mencuri poin dari Jepang, jelas kualitas timnas kita akan mulai diakui oleh dunia. Where the future's won, we stand as one until the battle is done. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.